Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Teraya, edisi Kamis 3 Oktober 2024. Saudara-saudara, sebelum membaca kitab Galatia pasal 3 ayat 23-29, mari kita berdoa. Terpuji kekal Engkau Bapa di surga, Allah kami di dalam Yesus Kristus, yang terus memelihara dan menuntun hidup kami dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih bahwa saat ini kami akan membaca firman-Mu. Biarlah semakin meneguhkan iman kami, bermegah hanya di dalam salib Kristus yang memberi kami kehidupan, yang memberi kami kemerdekaan untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Galatia pasal 3 ayat 23-29. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Saudara-saudara, dari bacaan ini diangkat satu tema, bermegah hanya di dalam salib. Masatuan te tedio kayu peata. Cermin merupakan sebuah benda yang merefleksikan diri seseorang. Melaluinya, seseorang dapat melihat dan mengamati dirinya, walau tidak dapat mengubah seseorang tersebut. Maksudnya, cermin hanya bisa memperlihatkan refleksi diri. Jika ada kotoran di seseorang, maka cermin tidak dapat membersihkan kotoran itu. Ilustrasi ini sama dengan hukum Taurat yang hanya memperlihatkan kotoran pada diri seseorang, tetapi tidak dapat membersihkan kotoran itu. Paulus mengantisipasi segala pengajaran yang disebutnya sebagai pengajaran sesat yang merongrong iman jemaat di Galatia. Dalam pengajarannya, ia menegaskan bahwa Taurat hanyalah sebagai penuntun kepada iman, seperti yang kita baca dalam ayat 23. Sebagai penuntun, maka Taurat tidak bisa membatalkan janji Allah yang telah lebih dahulu dinyatakan kepada Abraham. Hukum Taurat juga tidak bertentangan dengan janji Allah, melainkan sebagai persiapan bagi penggenapan janji Allah dalam Yesus Kristus. Taurat sebagai penuntun pada keselamatan digenapi dalam Yesus Kristus. Hidup dalam perbuatan baik berarti menggunakan kemerdekaan dengan benar. Sebaliknya, hidup dalam perbuatan jahat berarti kehidupan yang menyalahgunakan kemerdekaan. Setiap orang yang mau hidup sebagai milik Kristuslah yang berhak menerima keselamatan dari Allah. Itu dapat kita baca dalam ayat 29 pembacaan kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hidup
berdasarkan Taurat seperti hidup taat dalam tekanan. Sementara hidup dalam kasih Allah melalui Yesus Kristus berarti hidup dalam kebebasan untuk taat. Dapat kita baca dalam ayat 25 pembacaan kita. Ketaatan bukan karena tekanan, melainkan ketaatan karena kebebasan. Harus taat karena mau atau bebas untuk taat. Bukan sebaliknya, mau taat karena harus atau terpaksa untuk taat. Dengan demikian, kita menyadari bahwa kehidupan orang yang telah ditebus dalam Yesus Kristus dengan kebebasannya, mereka menikmati ketaatan dalam sukacita. Terpujilah Kristus. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Biarlah kami terus hidup di dalam kasih sayang Allah, dalam kasih karunia Tuhan, di dalam Yesus Kristus yang membuat kami boleh hidup dalam kebebasan, hidup untuk taat, memuji, memuliakan Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, Tuhan berkati anak-anak-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu dalam kehidupan sukacita mereka, dalam pergumulan mereka, terus Allah dimuliakan. Bapa kami dalam kerajaan surga, ini doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.